Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Prasetyo dari Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 55 Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit tentang tutorial dalam melakukan analisis konservasi di suatu kawasan, di mana kita menggunakan Pulau Tidung, di mana nanti aplikasi yang kita gunakan ada beberapa, yaitu Quantum GIS ya versi 1.8, zona Ecogito, dan aplikasi peta yang lainnya. Mohon maaf nanti jika ada kurang jelasnya karena kita juga sama-sama dalam masa belajar ya. Mari kita ke tutorialnya. Oke, yang pertama yaitu tentang simulasi Martian ya, yaitu dibutuhkan suatu input data di mana komponen fitur konservasi dan fitur cost memerlukan bentuk spasial dalam bentuk shapefile atau SHP ya. Dan yang perlu diketahui lagi bahwa bentuknya harus UTM, yaitu Universal Transverse Mercator ya. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke langkah-langkahnya ya. Untuk membuat input data file, maka kita harus membuat planning unit. Langkah-langkah dalam membuat planning unit dalam QGIS adalah, yang pertama kita add vector layer pada peta yang dianalisis ya. Ini ya, add vector layer, kita tahu sendiri di sini yang merupakan langkah utama ya. Lalu pilih browse, lalu pilih file AOE. Nah, di sini kita browse ini ya. Ini ada pilihan browse. Nah, nanti kita masukkan semua file yang ada. Nah, di sini ada file AOE. Di open saja, dimasukkan sehingga nanti datanya akan seperti ini. Sudah mencakup semuanya ini. Jadi, semua data yang kita masukkan di AOE tadi sudah terekam di layar ini. Selanjutnya itu klik plugins, Xmarscan, Qmarscan, Create Planning Grid. Nah, ini di plugins ya. Diketahui bahwa teman-teman harus menginstal ini semua ya. Kalau ini belum terinstall maka tidak bisa digunakan ya untuk ke tahap selanjutnya, yaitu Qmarscan terus Create Planning Grid. Oke, sejak kita ikuti saja yang ada di sini, yaitu update extend from layer, satellite-nya kita atur dan kita pakai yang squares ya. Kita pakai squares, diinginkan yaitu hexagon atau square. Dalam hal ini digunakan bentuk square dengan side length 100 m atau 10.000 meter kubik dan dihasilkan 3.100 square. Nanti akan otomatis tampil di sana ya. Kemudian di save, disesuaikan dengan lokasi yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita save tadi. Setelah kita save ya sesuai dengan kita oke. Oke, kita oke sudah. Oke, data-data yang kita tampilkan semua tadi akan terekam. Nah, maka akan terbentuk planning unit Martian seperti di sini ya. Sudah terbentuk planning. Jadi kita baru membuat template awalnya di sini ya. Nah, selanjutnya yaitu mempersiapkan fitur konservasi dan fitur cost. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa fitur konservasi dan fitur cost harus disesuaikan dengan karakteristik ekologi, sosioekonomi, dan budaya daerah yang akan dikaji. Setelah diperoleh data lapangan, kemudian ditransformasi ke dalam bentuk spasial dalam bentuk UTM seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, jadi ini semua dimasukkan. Caranya gampang kok. Bisa kita masukkan lewat manual ya. Kita copy-copy saja ya. Fitur konservasi yang akan digunakan dalam ini adalah penutupan lamun, penutupan karang, dan mangrove. Jadi ini yang digunakan. Nah, ini fitur konservasi. Sedangkan fitur cost yang digunakan adalah konservasi existing, budidaya laut, pemanfaatan umum, spot wisata, dan LULC. Nah, selanjutnya itu ke tahap ketiga, yaitu memasukkan fitur konservasi. Tadi kan ada fitur konservasi dan fitur cost. Nah, kita masuk ke fitur konservasi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu add planning unit AOI dan seluruh fitur konservasi di add semuanya, dikasih tanda X ini yang merupakan tanda bahwa itu yang kita kerjakan. Klik plugins Qmarscan, terus calculate conservation value. Nah, ini ya udah terlihat calculate conservation value-nya. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian akan dipilih new. Nah, kita pilih new. Create new ya. Create new diisi dengan nama save file yang akan dimasukkan. Nanti sesuai apa penutupan lamun, penutupan karang ataupun mangrove yang akan dieksekusi. Nah,
Pada layer planning unit, layer diisi planning unit yang sudah dibuat dengan planning unit ID lainnya, yaitu PUID. Lalu select input layer type, point, line atau area sesuai dengan tadi ya. Kalau mangrove berarti kita pilih area, kalau penutupan juga pilih area gitu. Select layer to measure disesuaikan dengan nama. 7. Pilih layer fitur konservasi yang akan dimasukkan ke dalam planning grid. Ulangi sampai seluruh fitur konservasi masuk ke dalam planning grid. Kan tadi ada 3, jadi semuanya dimasukkan sampai muncul seperti ini ya. Nah, ini sudah masuk semua berarti. Selanjutnya yaitu klik run. Nah, ini membutuhkan waktu yang cukup lama tergantung dari kemampuan komputer teman-teman di rumah. Nah, jangan sampai ada error ya. Kalau ada error maka kita ulangi dari awal. Nah, selanjutnya ada seperti ini, kita masuk properties, kita hitung. Selanjutnya yaitu masuk ke fitur cost. Tadi kan fitur konservasi, sekarang kita ke fitur cost. Langkah dalam memasukkan fitur cost ke dalam planning unit adalah add planning unit, kawasan, dan seluruh fitur cost. Sama kayak tadi awal ya. Cuma dikasih tanda X, itu berarti menandakan bahwa itu yang kita kerjakan. Kemudian pilih menu vektor dan special query dan akan keluar menu seperti di bawah ini. Nah, inilah yang akan keluar special query ya. Udah. Nah, ini kita masukkan sesuai di panduan seperti ini. Nah, pada menu select source feature form diisi dengan planning unit layer atau PU layer. Pada menu where the feature diisi sesuai dengan fitur cost yang akan dimasukkan. Contoh, di daya load maka dipilih intersect karena memotong planning unit guide. Nah, seperti itu. Kita semua seperti itu ya. Kemudian klik apply dan tampilkan planning unit yang berisi alur kapal penumpang. Nah, LWLC tadi ya. Nah, seperti ini tampilan layar mukanya. Nah, kemudian memberikan bobot fitur cost melalui layar planning unit, klik kanan, klik menu open attribute table dan dipilih tuple editing mode. Nah, ini kayak menghitung pakai kalkulator tapi ini secara otomatis gitu ya. Nah, seperti ini lanjut PU status. Nah, kita sudah mengetahuinya semua sampai di sini. Nah, tampilan mukanya seperti ini. Nanti kita ganti. Nah, seperti itu. Untuk melihat hasilnya dapat dilihat pada tabel atribut dengan mengklik PO status 2 kali. Akan terlihat data yang ada. Itu terlihat tampilan yang menunjukkan 233 per 2960 square. Berisi fitur cost yang sudah diberi bobot. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini adalah file akhir yang akan kita gunakan dan nanti diolah ke bagian keduanya lagi ya teman-teman. Seperti itu.